Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pengajian selanjutnya teman-teman. Masih dalam tema puasa. Kita akan membahas tentang puasa-puasa yang haram dilakukan. An-Naw'us tsani, adapun jenis yang kedua yaitu as-shaumul haram. As-shaumul haram, puasa yang haram. Inda jumhur, menurut pendapat sebagian besar ulama, awil makruh, atau dihukumi makruhi tahriman secara haram, makruh tahrim indal Hanafiyah, menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Wa huwa mayati, wa adapun puasa yang diharamkan itu sebagaimana berikut. Yang pertama, siyamul mar'ati naflan bighairi idzni zaujiyah, puasanya seorang istri puasa sunnah tanpa izin suaminya. Au ilmiha biridahu, atau pengetahuan sang istri bahwa suaminya ridho, tanpa izin, tanpa keridhaan sang suami. Illa idza lam yakun muhtajan laha ka'angkana ghaiban au muhriman bihajjin au umratin au mutakifan. Kecuali sang suami memang tidak membutuhkan sang istri, artinya tidak membutuhkan dalam kaitan hubungan suami istri ya. Misalnya apa? Sang suami lagi musafir, ada di luar rumah, atau lagi ihram, haji dia, umroh, atau lagi itikaf. Maka boleh sang istri itu puasa sunnah sekalipun tanpa izin sang suami. Li khabaris sahihaini, berdasarkan hadis dari Imam Bukhari Muslim. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri antasuma untuk berpuasa, wa zawjuha syahidun illa bidin, sementara sang suaminya syahidun, menyaksikan atau berada di sampingnya, illa bidni, kecuali izin sang suami. Apa alasannya? Wali annal haqquz zawji fardun, karena hak suami itu bagi istri merupakan sebuah kewajiban. Fala yajuzu tarku, maka tidak boleh sang istri itu meninggalkan kewajiban itu linaflin, karena hendak melaksanakan sesuatu yang sunnah. Falau shamat, jika kemudian sang istri memaksa berpuasa bighairi idnihi, tanpa izin sang suami, sah puasanya. Wa in kana haraman, sekalipun dia itu haram melaksanakannya, sah puasanya tapi haram. Sah puasanya tapi dia mendapatkan dosa. Alih-alih mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa karena itu tadi, karena meninggalkan kewajiban kepada sang suami. Kasolati, seperti sholat, fi dharin maksubatin, di dalam rumah yang digosok, di dalam rumah yang ditempati tanpa izin. Sah sholatnya, dapat pahala dari sholatnya, tapi dapat dosa karena menggunakan tempat yang bukan miliknya tanpa izin dari si pemilik. Waliz zauji, dan bagi sang suami, ayyuftiroha, boleh memaksa sang istri untuk membatalkan puasanya. Liqiyami haqqiya wahtiyajihi, untuk memenuhi hak sang suami, wahtiyaji, dan kebutuhan sang suami. Wahadas saumu, puasa ini makruhun, adalah makruh tanzihan, makruh tanzih indal Hanafiyah, menurut pendapatnya ya madhab Hanafi. Makruh tanzih, ada makruh tahrim, yaitu suatu perbuatan kalau dikerjakan itu berdosa. As-sah ya. Makruh tahrim itu sah, perbuatannya sah dilaksanakan tapi mendapatkan dosa. Kalau makruh tanzih itu dianggap tidak etis saja, tidak berakhlak. Seperti orang makan dengan menggunakan tangan kiri, dia nggak berdosa, tapi dianggap tidak berakhlak, makruh tahrim. Minum berdiri itu makruh tanzih. Lain beda dengan misalnya orang sholat habis asar, sholat sunnah mutlak habis asar, itu namanya makruh tahrim. Asah sholatnya tapi mendapatkan dosa karena di waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim berkaitan dengan dosa, kalau makruh tanzih berkaitan dengan etika. Apa bedanya antara haram dengan makruh tahrim? Kalau haram itu larangan yang dalilnya qat'i. Kalau makruh tahrim itu dalilnya dhanni. Begitu dalam kajian fikih. Yang kedua, puasa yang dilarang untuk kita lakukan itu yaumis syakki, ya, puasa di hari syak. Wa huwa yaumul thalatsin min Sya'ban, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza taraddadan nasu fi kauni min Ramadan, jika orang itu ragu akan keberadaan yaumul thalatsin min Ramadan, masuk bulan Ramadan.
hari ke-30 bulan Sya'ban orang ragu apakah ini Ramadan atau bukan, itu termasuk yaumus syak. Lil fuqa'i ibaratun mutaqaribatun fi tahdihi. Para ahli fikih itu memiliki pandangan ibarat ungkapan yang hampir mirip di dalam mendefinisikan yaumus syak ini. Waqtalafu fi hukmi, tapi mereka berbeda pendapat dalam urusan hukum puasa di hari syak ini. Matifaqi mala adamil karahati wa ibahati shaumi in sadafa adata lil muslimin bi shaumin tatawwin qaimil itsnain awil khamis, beserta kesepakatan al-fuqaha tentang tiadanya kemakruhan atau adanya kebolehan berpuasa di hari syak ini jika hal itu bertepatan dengan kebiasaan orang muslim yang biasa melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Yaumus salasin min Sya'ban, hari ke-30 di bulan Sya'ban itu ternyata bertepatan misalnya di hari Senin. Orang yang biasa melaksanakan puasa Senin Kamis itu nggak apa-apa puasa di hari tersebut, walaupun termasuk hari syak. Tapi bagi orang yang tidak biasa melaksanakan tatawwu, ya, puasa sunnah di hari Senin Kamis, maka dilarang puasa di hari tersebut. Ada yang mengatakan haram hukumnya, ada yang mengatakan makruh. Kita lihat bagaimana al-ikhtilaful ulama fi hukmi shaumi yaumis syak. Faqala al-Hanafiyah, itu maka berkata madhab Hanafi, huwa akhiru yaumi min Sya'ban yaumas salasin idza syakka bisababil ghaimi amin ramadhanahu wa amin sya'bana. Yang disebut dengan hari syak itu adalah hari akhir di bulan Sya'ban, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Jika ragu orang itu menentukan hari tersebut apakah Sya'ban atau tidak, sebab apa? Al-ghaim, ada mendung awan yang menutupi hilal, menutupi bulan. Apakah itu termasuk Ramadan atau Sya'ban? Jika kemudian langitnya syahwan terang jelas dan orang tidak melihat hilal di hari ke-30 itu, jika orang tidak melihat bulan di hari tersebut, falaisa biyaumin syakin, maka tidak termasuk hari syak. Tidak termasuk syak kalau sudah kemudian langitnya sudah jelas dan orang tidak melihat hilal di hari tersebut. Berarti ini melihat hilalnya di malam tanggal 30-nya ya, di malam tanggal 30-nya. Sehingga kemudian di tanggal 30-nya kemudian tidak jelas apakah itu masuk Ramadan atau Sya'ban. Kalau di malam tanggal 30-nya pas maghrib itu ya, langit cerah, nggak ada mendung, orang kemudian tidak melihat hilal, kata madhab Hanafi ini, maka jelas tanggal 30 itu bukan hari syak lagi, tapi masuk Sya'ban, masih masuk Sya'ban, orang nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa puasa. Coba kita lihat selanjutnya. Nah ini, wa hukmu, adapun hukumnya puasa di tanggal itu, ya, puasa di tanggal itu, makruh tahrim, makruh yang berdosa, idza, dengan syarat nawa an-nau min Ramadan au min wajibin ahor. Jika orang itu berniat kemudian, jika orang itu berniat bahwa di hari syak itu, di hari meragukan itu masuk Ramadan atau kewajiban yang lain. Wa yukrahu aidan shaumu ma qabla Ramadana biyaumin aw yaumain, dan juga dimakruhkan orang itu berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berdasarkan hadisnya, bila tuqaddimu Ramadana bisaumi yaumin wala yaumain illa rajulin kana yasumu sauman fayasumuhu. Maka tidak boleh kalian mendahulukan, ya, mengawali bulan Ramadan itu dengan 1 puasa atau dua puasa, ya, 1 hari puasa atau 2 hari puasa, kecuali bagi orang yang sudah biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Dahr atau puasa Daud, ya, maka fayusumu, maka dia nggak apa-apa berpuasa di hari itu. Fayukrahu shamu illa ayyuwafiqa shauman kan yasumuhul muslimin, ya. Maka fayukrahu, maka dimakruhkan shamu puasanya orang,
di hari sebelum Ramadan itu, kecuali ayyuwafiqosoman bersamaan dengan puasa, karena yasumul muslim, yang biasa orang muslim itu berpuasa. Khaufan, kenapa kok dilarang mendahului Ramadan itu dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa? Khaufan min ayyadhanna annau ziyadatun ala shaumi Ramadan, khawatir disangka bahwa 1 hari puasa sebelum Ramadan itu dianggap sebagai ziyadah, tambahan ala shaumi Ramadan, atas puasa wajib Ramadan. Wala yukrahu shaumu naflin jazima bihi bila tardidin bainahu wa baina shaumin akhar fala yusamu yauma syakki illa tatawuan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, shaumu naflin, ya, puasa sunnah, jazima yang pasti bihi dengan naflun, bila tardidin dengan tanpa keraguan, bainahu di antara puasa naflun, wa baina shaumin ahor, dan di antara puasa yang lain. Fala yusamu, maka tidak dipuasa yaumus syakki, bulan hari-hari syak itu, illa tatawuan, kecuali puasa sunnah. Jadi begitu ya, kalau hari syak itu boleh puasa sunnah, menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Wa qala al-malikiyatu 'alal masyhur, boleh puasa sunnah mazhab Hanafiyah bagi orang yang sudah biasa sholat puasa sunnah gitu ya. Wa qala al-malikiyatu 'alal masyhur, berkata mazhab Malikiyah al-masyhur, menurut pendapat yang paling masyhur, innahu, yang disebut dengan hari syak itu, yaumus salasin min Sya'ban, adalah hari ke-30 min Sya'ban, dari Sya'ban, idza kana bis sama'i fi lailatihi, jika ada bisama di langit, filalati, di malam harinya, yaitu lailatul salasin, di malam ke-30, malam ke-30 ya. Apa? Ghaimun itu awan mendung. Walam yura hilalu Ramadan, dan tidak terlihat hilal Ramadan, bulan Ramadan. Fa in kanat as-sama'u sahwan lam yakun yauma syakkin, jika tidak ada langit itu, fa in kanatis sama'u, jika langit itu kemudian terang, enggak mendung ya, maka lam yakun yaumu syakkin, maka tidak ada hari keraguan. Jelas sudah, kalau sudah enggak ada penghalang awan pada malam ke-30 bulan Sya'ban, maka hari ke-30 jelas itu sudah termasuk bulan Sya'ban, masih bulan Sya'ban. Jadi enggak apa-apa puasa. Li'annahu, kecuali li'annahu, kan sungguhnya keadaan idza lam tasbutu ru'yatu hilali Ramadan, maka jika tidak pasti tentang melihat bulan Ramadan, bulan sabit di bulan Ramadan, kana al-yaumu min Sya'ban, maka jelas hari ke-30 itu masih masuk kepada bulan Sya'ban jasman secara pasti. Wa hadza kama dzhabihanal al-Hanafiyah, dan pandangan ini seperti pandangannya mazhab Hanafi. Warajih, yang paling kuat, indal ad-Dardiri wa ad-Dasuki, menurut pendapat yang ad-Dardiri dan ad-Dasuki, wa ghairihima, dan selain ad-Dardiri wa ad-Dasuki, anna yauma syakki, sungguhnya disebut dengan hari syak itu, sabihatus salasina min Sya'ban. Sabihatus salasin, 30 ya, hari 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, idza kanatis sama'u sahwan au ghaiman, sekalipun apabila langitnya itu cerah atau mendung. Nah ini ya, mendung pun atau cerah pun itu masuk yaumus syak. Wa tahaddatsa, dan berbicara birru'yati, ada orang yang berbicara birru'yati, melihat hilal, man orang, la tuqbala syahadatu, yang tidak diterima persaksiannya, ka'abdin au amra'atin au fasakin, seperti hamba, budak, atau perempuan, atau orang fasik. Amma yaumul ghaim, adapun hari yang ada awannya, tertutup awan, fahuwa min Sya'bani jasman, nah itu termasuk bulan Sya'ban, hari 30 itu masuk hari Sya'ban jasman secara pasti. Li khabari sahihaini, berdasarkan hadis
Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Fa in ghamma alaikum, jika tertutup alaikum atas kamu sekalian, fa akmilu, maka sempurnakan iddata Sya'bana, hitungan Sya'ban salasin sampai 30 hari. Begini ya. Ini beda dengan pendapatnya mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Ini menurut pendapatnya yang Ad-Dardiri dan Ad-Dasuki yang disebut dengan hari syak itu tidak berkenaan dengan adanya mendung atau tidak adanya mendung. Tapi berkaitan dengan ini. Kalau langit cerah, terus kemudian ada orang bilang dia melihat hilal, melihat bulan. Tapi orang yang bilang seperti itu orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Seperti siapa? Seorang budak ya, atau seorang perempuan, atau orang fasik. Maka hari itu disebut hari syak. Hari 30 Sya'ban itu disebut dengan hari syak. Tuh. Atau langitnya di tanggal 30, malam 30 itu tidak ada mendung. Atau ada mendung sekalipun, terus kemudian ada orang yang berkata bahwa dia itu melihat hilal. Yang berkata itu adalah budak, perempuan, atau orang fasik yang tidak diterima persaksiannya. Maka tanggal 30 Sya'ban itu disebut dengan Yaumus Syakki, hari keraguan. Paham? Jadi intinya ada pada ini, pada tadasabiruyati man la tuqbalu syahadatu, orang yang tidak diterima persaksiannya. Orang yang mengatakan dia melihat hilal tapi tidak diterima persaksiannya. Intinya ada di sini yang disebut dengan yaumul syakki itu. Amma yaumul ghaib, adapun hari yang jelas-jelas sudah kemudian ada mendung, orang tidak bisa melihat, tidak ada orang yang bersaksi, maka termasuk jasman, sudah termasuk bulan Sya'ban, keesokan harinya itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi, fa in ghamma alaikum, jika ada awan yang menutupi pandangan kalian sehingga tidak ada satupun dari kalian yang bisa melihat hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu sampai 30 hari. Berarti hari ke-30 itu bukan yang musyak, tapi jelas jasman secara pasti masih masuk kepada hari bulan Sya'ban. Wa hukmuhu, adapun hukumnya. Wa hukmu, adapun hukumnya. Oke. Wa hukmuhu, adapun hukumnya, annau yukrahu shaumuhu lil ihtiyati, sesungguhnya keadaan yukrahu dimakruhkan shaumuhu, puasanya orang, sungguhnya orang yukrahu dimakruhkan shaumuhu, puasanya orang lil ihtiyati karena alasan hati-hati, ala annau min Ramadan, ala annau, bahwa sesungguhnya yaumus salasin min Sya'ban itu sudah masuk Ramadan. Makruh orang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban karena berhati-hati, khawatir di hari itu masuk Ramadan. Wala yujzi'uhu shaumuhu an Ramadan, dan juga puasanya itu tidak mencukupi an Ramadan untuk berpuasa Ramadan. Faman asbaha falam ya'kul wala yasrib. Yasrab, barang siapa yang ada orang pagi harinya, falam ya'kul, tidak makan, walam yasrab, dan tidak minum, summa tabayyana lahu, kemudian jelas baginya, anna dzalikal yaumah, bahwa hari itu min Ramadan, adalah bulan Ramadan, lam yajusu, lam yujzihi, tidak mencukupi hi kepada orang tersebut, wajaza, dan jaza boleh, shaumuhu, puasanya orang. Nah ini ya, misalnya begini. Jadi orang misalnya misalnya orang di tanggal 30 Sya'ban hati-hati, takut hari ini masuk Ramadan, kemudian dia berpuasa, hukumnya makruh. Kemudian dia nggak makan pagi dan siangnya gitu ya, puasa gitu. Kemudian jelas bahwa itu adalah hari Ramadan, maka puasanya itu tidak dianggap puasa Ramadan.
nggak cukup dianggap sebagai puasa Ramadan sekalipun sejak pagi dia tidak makan. Wajaza dan boleh somu puasanya orang limani tadas soma tatawuan sardan au yauman muayyanan. Tetapi boleh bagi orang berpuasa, bagi orang yang biasa berpuasa sunnah sardan secara random ya, secara random apa ya? Secara acak au yauman muayyanan atau pada hari tertentu. Kayak yaumil khamis masalan seperti hari Kamis atau Senin misalnya. Fasadafa yaumasyak, kemudian orang itu berpuasa bertepatan pada hari ragu 30 Sya'ban. Kama jaza somu tatuan, sebagaimana jaza boleh somu bagi orang itu tatuan berpuasa sunnah. Wa qada'u an ramadhana sabikin. Kemudian orang itu mengqada an ramadhana wa qada kama jaza somu tatuan. Ini ya. Boleh juga waqadha an ramadhana sabikin, mengqadha bulan puasa yang lalu. Wa kafaratu an yaminin wairi, atau puasa kafarat dari sumpah atau lainnya. Walinadrin nadar yaumi muayyanin, pada hari tertentu, au yaumi qudumi syakhsin masalan, atau puasa menyambut datangnya orang misalnya. Fasadafa yaumasyak, maka kemudian orang itu berpuasa bertepatan di hari syak. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Wayundabu, dan disunahkan al-imsaku ya, menahan diri, al-kafu anil muftir, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, yaumasyak, pada hari yang diragukan. Liyatahak koka al-hal, untuk menyadari keberadaan hari itu. Fa'in sabata Ramadhanu wajib al-imsak dihormati syahr walau lam yakun amsaka awalan. Jika kemudian jelas bahwa bulan itu adalah bulan Ramadan, maka wajib bagi orang tersebut untuk menahan diri untuk menghormati bulan Ramadan. Walau lam yakun amsaka awalan, sekalipun orang itu amsaka awalan sudah makan sebelumnya. Gini ya. Jadi misalnya yaumusyak, di hari keraguan, apa Ramadan apa Sya'ban, terus kemudian orang makan pagi harinya, makan, nggak puasa ya, nggak puasa. Pas duhur kemudian jelas bahwa itu hari Ramadan, maka orang setelah duhur sampai maghrib ya, sampai waktu buka puasa, itu disunahkan untuk menahan diri agar tidak makan dan minum. Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Waqala Syafi'iyah, ini pendapat madzhab Syafi'iyah yang banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia. Waqala Syafi'iyah, itu berkata yang madzhab Syafi'iyah. Yaumusyaqqi, adapun yaumusyaqqi akan hari ragu, huwa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu hari 30 dari bulan Sya'ban, fi halis sahwi, di dalam keadaan langit terang benderang di malam ke-30-nya. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal lailatahu, kemudian ada orang yang berkata dia melihat hilal pada malam hari 30, walam yu'lam man ra'ahu, dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Walam yu'lan man ra'ahu, dan tidak diketahui man orang ra'ahu yang melihatnya. Walam yashhad, dan tidak menyaksikan bi ru'yatihi, salah satu biru'yati dengan melihat hilal, ahadun seorang pun, au syahida, atau menyaksikan biha dengan hilal, sibyan abid au fisqah au nisa, anak kecil, hamba, orang fasik atau perempuan, wa dhanna sidquhum, dan diduga mereka itu jujur, au syahida syahsu adlin, atau menyaksikan hilal satu orang yang adil, walam yaktafi bi, dan dianggap tidak cukup persaksiannya. Nah ini ya, ini yang disebut dengan yaumusyak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban, di mana langit itu cerah. Langit cerah. Terus kemudian ada orang melihat, orang ngomong bahwa dia itu melihat hilal di malam ke-30.
tapi tidak tahu, tidak diketahui siapa yang ngomong itu. Cuma orang itu rame bahwa ada orang yang bilang seperti itu. Walam yasyad bi ru'yati ahadun, dan orang tak satu pun orang yang menyaksikan bulan itu. Cuma ngomong ya, isu ya, opini gitu ya. Atau ada yang menyaksikan, tapi yang menyaksikan itu adalah anak kecil, hamba, orang fasik atau perempuan yang diduga mereka itu jujur. Atau yang menyaksikan itu seorang laki-laki yang adil, tapi tidak dianggap cukup persaksiannya. Lah, itu masuk hari syak berarti. Jadi keesokan harinya tanggal 30 Sya'ban termasuk hari syak jika kondisinya seperti itu. Walaisa idbakul ghaibi bisyakin, bukan karena persoalan tertutupnya langit oleh al-ghaib ini, awan bisyakin akhirnya menimbulkan keraguan, bukan. Kama annahu, sebagaimana anu keadaan idalam yatahaddas ahad minan nasi, jika tidak berbicara seorang peminasi dari manusia biru'yati, dengan melihat hilal, falisa bisyakin, maka tidak dianggap hari syak, bal huwa yaumu min Sya'ban, tetapi dianggap hari Sya'ban. Wa idza adbaqal al-ghaimu, apabila menutupi awan, li khabaris sahihainil mutaqaddam, seperti hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim sebagaimana yang sudah disebutkan dahulu, fa in ghamma alaikum faqbulu iddata Sya'ban 30. Jika ada mendung, maka genapkanlah Sya'ban itu sampai hari ke-30. Nah, jadi ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah ya teman-teman. Yang disebut dengan hari syak itu kalau langit cerah pada malam ke-30 Sya'ban, dan waktu itu kemudian ada orang yang bilang dia melihat hilal. Ramai masyarakat bilang bahwa ada orang yang bilang, tapi nggak diketahui siapa yang melihatnya. Yang kedua, ada orang yang menyaksikan hilal jelas, tetapi yang menyaksikan itu adalah anak kecil, sibyan, terus kemudian hamba, orang fasik, dan perempuan anisya, yang diyakini mereka itu adalah orang yang jujur. Atau yang ketiga, ada laki-laki sahsun adilun, tetapi kemudian lam yaktafi, tidak cukup persaksiannya. Nah, maka hari ke-30-nya atau keesokan harinya itu disebut dengan hari syak. Kalau kemudian ada awan, nah malam 30-nya itu ada awan, maka itu bukan hari syak lagi, tetapi sudah jelas keesokannya itu adalah hari Sya'ban, masih hari di bulan Sya'ban, begitu. Hukum, adapun hukumnya puasa di hari syak menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Nah, ini yahrumu haram berpuasa di hari syak. Walayasiu at-tatawwu, maka tidak sah atau tawwu berpuasa sunnah bisomi dengan puasa yaum syak. Tidak sah, ini jelas Imam Syafi'i ini ya. Haram hukumnya berpuasa di hari syak, dan tidak sah puasa sunnah. Puasa sunnah di hari syak. Tidak sah puasa sunnah di hari syak. Liqauli Ammar bin Yasir, berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Man soma yaum syak, barang siapa yang berpuasa di hari syak, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia itu mengingkari Abul Qasim, bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Nah ini ya, jadi jelas yang Musab itu mengatakan haram hukumnya, dan tidak sah puasa sunnah di hari tersebut. Wa hikmatut tahrim, hikmah keharamannya itu tawfirul quwwati ala shaumi Ramadan. Berarti ini kayaknya mencakup semua puasa sunnah ya, termasuk orang yang biasa puasa Senin Kemis. Enggak. Senin Kemis kayaknya bittifaqil fuqaha yang tadi itu sudah dijelaskan ya, boleh bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis ya, berpuasa di hari syak kalau hari syak itu jatuh pada Senin atau hari Kamis. Sudah disebutkan di awal-awal saya tadi sesuai dengan teks kitab ini. Kenapa kok diharamkan puasa tatawu ya, puasa sunnah di hari syak itu? Tawfirul quwwati ala shaumi Ramadan, untuk menyimpan kekuatan
menghadapi puasa Ramadan. Ini wadabtu zamanis shaum, untuk memastikan waktunya puasa, wa tauhidu, dan menyatukannya bainan nas, di antara manusia, duna ziyadatin, bukan tambahan. Wa kadzalika, demikian juga yahrumu, haram, saumu yaumin au yaumain, ini haram hukumnya ini, puasa 1 hari atau 2 hari qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Wal adhar, yang jelas, annau, sungguhnya, yalzamu, harus al imsak, ya, menahan diri, min akli yaumi syakki, untuk makan di hari syak itu. Summa sabata kaunu Ramadan, kemudian jelas kaunu, keberadaan hari syak itu Ramadan dan Ramadan. Lianna saumahu, karena puasa di bulan Ramadan, wajibun, adalah wajib, alaihi, kepada orang, illa, kecuali anu, sungguhnya orang, jahalahu, itu tidak mengetahui tentang masuknya bulan Ramadan tersebut. Jadi ini Imam Syafi'i, ya. Jadi diharuskan, ya, bagi orang yang masuk hari ketika bulan Sya'ban itu, yaumus syak, ya, yaumus syak, itu untuk menahan diri untuk tidak makan. Kemudian jika kemudian jelas sudah bahwa hari itu masuk Ramadan, nah, maka orang itu kemudian wajib untuk berpuasa di hari itu. Kecuali orang itu tidak tahu bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan, ini, ya. Illa annahu jahil. Jadi enggak langsung makan, yang musyak itu tidak berpuasa, tapi menahan diri untuk tidak makan sampai kemudian jelas bahwa itu bulan Ramadan. Kalau sudah jelas masuk bulan Ramadan, maka kemudian wajib melanjutkan imsaknya itu, ya. Ini hukumnya sunnah ini. Ini ada penjelasannya. Wa yajuzu, dan boleh. Wa yajuzu, dan boleh. Shaumu yaumis syak anil qada wan nadar wal kafara, boleh puasa di hari syak itu untuk mengqadha puasa, nadar atau kafarat. Wa li muwafaqati adati tau, ya, sama itu tadi. Karena sesuai dengan kebiasaannya melaksanakan puasa sunnah. Enggak apa-apa ini. Kalau tadi yang haram itu haram bagi orang yang tidak biasa melaksanakan puasa sunnah. Ini. Wa nahuhu mimma lahu sababun yaqtadi shaum, atau seumpamanya bagi orang yang memiliki sebab untuk melaksanakan puasa. Al-asahi, menurut pendapat yang sah, musara'atan li bara'ati zimmah, agar bisa bersegera bebas dari tanggungannya. Fima adal itiyat, dalam apa adal itiyat, selain dari apa yang menjadi kebiasaan. Wa amalan fil itiyat, dan mempraktekkan fil itiyat dalam kebiasaan bil hadis, sesuai dengan hadis nazi al-mutaqaddam yang sudah disebutkan sebelumnya. Illa, kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah, enggak apa-apa pada hari syak itu. Wa yajibu, dan wajib al-imsaku ala man asbaha yaumus syaki muftiron, maka wajib bagi orang yang pada pagi harinya, pada man asbaha yaumus syaki muftiron, pada pagi hari syak itu dia itu makan pagi harinya. Summa tabayana, kemudian jelas, annau, sesungguhnya hari itu apa? Min Ramadan, bulan Ramadan. Summa yaqdihi ba'da Ramadana fauran, maka kemudian yaqdihi ba'da Ramadana fauran, ya, mengkodok puasanya itu setelah Ramadan segera. Oh iya. Jadi kalau orang pas pagi hari makan, dia itu berarti dia enggak puasa, enggak menahan diri, enggak al-imsak, berarti enggak al-imsak. Tiba-tiba jam 9 ada pengumuman bahwa hari itu hari Ramadan, maka kemudian dia tetap, ya, disunahkan untuk menahan diri untuk tidak makan sampai buka puasa, tapi dia itu harus mengkodoknya di hari itu yang dia tidak puasa itu setelah Ramadan fauran, segera. Ya, jelas. Wa in shamahu mutaraddidan, jika ada orang berpuasa mutaraddidan, ragu,
baina kauni di antara adanya hari itu ya naflan sunnah min Sya'ban au fardhan min Ramadan. Ragu dia itu puasanya apa, ini puasa sunnah karena masih Sya'ban atau puasa wajib karena sudah masuk Ramadan. Lam yasihu fardhan wala naflan, maka tidak sah puasanya, baik niatnya fardu atau sunnah. In dahara, jika jika dahara jelas annahu, sesungguhnya hari itu min Ramadan, dari bulan Ramadan. Kalau ragu, maka ragu itu tidak mengesahkan niat sunnahnya atau niat fardu dari puasa yang dia lakukan. Itu pendapat dari Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i. Wa qala al-Hanabilah, berkata Imam Ibnu Hanbal, yaumus syaki tentang akan hari-hari keraguan. Apa? Wa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu hari ke-30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Idza lam yara al-hilal, idza lam yura, jika tidak terlihat al-hilalu, hilal, lailatuhu, pada malam hari lailatahu, pada malam hari yaumus salasin, pada malam ke-30-nya. Ma qaunis samai sahwan, berserta adanya langit yang terang, la illat, tapi yang tidak ada illat, tidak ada penghalang di dalam langit, min ghaimin, dari mendung, au qatarin, atau debu, wa nahwihima, atau seumpama keduanya. Atau au syahida bi ru'yatil hilal, atau ada orang bersaksi dia melihat hilal, min au syahida, menyaksikan bi ru'yatil hilal, melihat hilal, man orang, ruddat, yang ditolak syahadatu, persaksiannya, man lifaskin, karena kefasikannya, wa nahwi, atau semuanya fasik. Fahima, ya, memahami ya, madzhab Hanabila itu fi tahdidi, di dalam mendefinisikan yaumus syaki itu kasyafi'ah, seperti madzhab Syafi'i. Itu sama ya, madzhab Hanabilah dengan madzhab Syafi'i itu memiliki pandangan yang sama tentang yaumus syaki. Wa hukmuhu, dan hukumnya tentang yaumus syaki, puasa di yaumus syaki itu, kama qala al-Malikiyah, sebagaimana berkata al-Malikiyah, yukrahu, makruh. Jadi hukumnya puasa di hari syak itu menurut pandangan madzhab Hambali itu seperti pandangan madzhab Maliki. Apa? Yukrahu, makruh. Wa yasihu yaumus syaki bi niyatir Ramadaniyah. Asah puasa di hari syak itu dengan niat Ramadan, ihtiyatan, hati-hati. Cuma makruh, ini beda dengan pendapatnya madzhab Syafi'i yang jelas-jelas mengatakan haram. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, indahara, jika jelas, minhu, dari yaumus syaki, illa, kecuali idza wafaqa adatan lahu, jika bersamaan adatan, kebiasaan, lahu, bagi man, aw wasalahu bi syamin qablahu, atau menyambungnya, wasalahu, menyambung, man, huwa, akan puasa, bi syamin, dengan puasa, qablahu, sebelumnya, fala karohata, maka tidak makruh. Jadi hukumnya makruh, tapi sah puasa di hari syak itu dengan niat Ramadaniyah, menyambut Ramadan, ya, sah hukumnya, ihtiyatan, karena hati-hati. Ya, jika sama dengan yang tadi itu, kalau puasanya sudah biasa Senin Kamis, pas yang syak itu jatuh pada Senin dan Kamis, maka tidak ada kemakruhan puasa di hari Senin, di hari syak itu. Li hadisil mutaqaddam, sebagaimana hadis yang sudah disampaikan dahulu. La tuqaddimu Ramadan bi syaumin yaumin aw yaumaini, janganlah engkau dahului Ramadan dengan satu hari puasa atau 2 hari, illa rojulan, kecuali laki-laki, karena yang ada rojul yausumu sauman, yang biasa berpuasa, falyasum, maka berpuasalah dia. Wa illa, dan jika tidak, ayyasumahu an qada'in, puasanya orang di hari syak itu qada, nadar, atau kafarah, enggak jadi masalah. Fala karohata, maka tidak dimakruhkan. Li anna shauma, karena sungguhnya puasanya orang itu di hari syak itu wajibun, adalah wajib, dan jika demikian. Wa in shaumahu muwafaqatan li adatin summa tabayyana annahu min Ramadan. Misalnya orang berpuasa karena dia biasa puasa Senin Kamis,
puasa Senin Kemis di hari Syak itu ya. Hari Syaknya jatuh pada hari Senin misalnya. Dia niatnya puasa sunnah. Summa tabayyana, kemudian jelas annahu min Ramadan. Ternyata hari itu ternyata jelas kemudian itu hari Ramadan. Falajusiu anhu, maka tidak mencukupi puasanya orang yang karena puasa nafil itu anhu dari Ramadan. Wa yajibu, tetapi wajib alai kepada man al imsaku, menahan diri fi dalam Ramadan. Wa qada'u, maka wajib juga mengqada yauman ba'dahu, pada hari setelah bulan Ramadan. Senin yaumus syak, saya puasa misalnya, puasa Senin, sunnah Senin, tiba-tiba dunia ada pengumuman itu adalah bulan Ramadan, maka tetap saya itu meneruskan puasa saya, kemudian saya mengkodok puasa saya di hari itu, puasa wajib yang saya gagal itu di hari-hari setelah bulan Ramadan. Tidak cukup ya menggantikan puasa sunnah itu menggantikan puasa wajib. Wal khulasah, adapun singkatannya, ringkasannya, anna sauma yaumis syakri, bahwa puasa di hari syak itu jumhur ini ya makruh hukumnya. Haramun inda Syafi'iyah, haram menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga yang termasuk puasa yang haram kita lakukan adalah shaum Idul Fitri wal Adha. Puasa Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik ba'dahu, setelah Idul Adha. Makruh tahrim indal Hanafiyah. Puasa di hari tasyrik itu makruh tahrim menurut pendapatnya mazhab Hanafi. Haram la yashihu, tidak sah puasa di hari tasyrik itu inda baqil aimah, menurut sebagian besar imam madhab. Baik akan ada asomu, puasa itu fardon adalah fardu, am naflan atau sunnah. Jadi begini, ini fokusnya kepada mana ini? Puasa Idul Fitri, Idul Adha jelas itu haram. Kalau ayam tasyrik itu ada yang mengatakan tidak haram, tapi makruh tahrim. Yang mengatakannya adalah pendapatnya mazhab Hanafi. Baik puasa itu adalah puasa fardu atau puasa sunnah, itu haram dilaksanakan pada 3 waktu itu, Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik. Wa yakunu, dan ada orang yang berpuasa asian itu bermaksiat. In qasada siyamaha, jika bermaksud siyamaha berpuasa di hari-hari ini, hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupkan kepada orang anil fardi, dari puasa fardu, lima dengan apa rawa yang meriwayatkan Abu Hurairah. Jadi puasa fardu pun tidak wajib, tidak boleh dilaksanakan pada Idul Fitri, sekalipun itu adalah puasa qada, nggak boleh, haram. Anna Rasulullah SAW, Nabi bersabda, melarang Nabi an syiyami yaumain, dari puasa 2 hari. Kapan itu? Yaumi fitrin, hari Idul Fitri, wa yaumi adha, dan hari Idul Adha. Wa nahyu, dan larangan itu inda ghairil Hanafiyah, menurut selain madhab Hanafi, yaqtadi fasadil mani'in anhu wa tahrimihi. Yaqtadi al-mani anhu wa tahrimahu, menimbulkan kerusakan apa yang dilarang, anhu dari an-nahyu, wa tahrimahu, dan keharamannya. Jadi larangan ini itu berarti apa? Berarti haram melaksanakan puasa di 2 hari ini, dan juga batal puasanya. Sudah batal puasanya, haram melaksanakan lagi. Itu pendapat menurut pendapatnya selain dari pendapat mazhab Hanafi. Wara Muslim fi sahih, Muslim fi sahih, dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamun,
hari-hari ayyamu mina, hari-hari Mina, ayyamu aklin wa syurbin adalah hari-hari makan dan hari minum. Wa dzikrillah ta'ala, hari dzikir Allah Ta'ala. Itu ayyam Mina termasuk hari tasyrik ya. 11, 12, 13 setelah Idul Adha. Termasuk hari makan, hari minum, enggak boleh puasa. Wa qasara dan meringkas ya. Al-Malikiyah, madhab Maliki, tahrima shaumi tasyrik, tentang keharaman puasa tasyrik ala yaumain, pada 2 hari saja, ba'dal adha, setelah hari adha. Jadi menurut pendapat Malikiyah itu yang disebut hari tasyrik itu cuma tanggal 11, 12, 2 hari setelah Idul Adha. Wa qala al-jumhur, berkata jumhur ulama, salah satu ayyamin ba'du, 3 hari setelah Idul Adha, 12, 11, 12, 13. Wa amma shaumul yaumil rabi' indal Malikiyah fa makrun faqat. Adapun hari keempat menurut pendapatnya Imam Malik itu hukumnya makruh saja, tidak haram. Wa tahrimus shaumi fi ayyamil idaini inda Syafi'iyah, pengharaman puasa di hari-hari Id menurut pendapatnya madzhab Syafi'iyah. Walau li tamattu'in bil haji wa awil umrati, sekalipun haji tamattu atau haji umroh. Haji tamattu haji atau umroh tamattu, enggak boleh itu. Linnahi, larangan ansiyamiha, akan berpuasa di hari Idain. Kama rawahu Abu Daud bisnadin sahih, sebagaimana riwayat Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih. Wastasna, tetapi kemudian mengecualikan al-jumhur ya. Al-jumhur itu berarti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, kecuali pendapatnya Imam Syafi'i ini. Ini jumhur ini. Apa kata mereka? Halatal haji lil mutamatti wal qarn, bagi orang yang haji litamattu atau haji qarn. Fa'ajazu, mereka membolehkan, lahuma, bagi keduanya, siyamahuma, puasa pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Liqauli Ibni Umar wa Aisyah, berdasarkan pendapatnya Ibnu Umar dan Aisyah. Lam yurakhus fi ayyamit tasyrik, tidak dapat dirukhsah hari tasyrik itu ayyasumna, untuk berpuasa, illa lima lam yajidil al-hadiyah, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadiyah. Al-hadiyah ini mengarah kepada haji tamattu tadi. Yang keempat yang dilarang untuk berpuasa, puasa yang haram dilakukan itu adalah shaumul haid wan nufasa, adalah puasanya orang haid dan orang nifas. Haramun, haram, la yasihu, tidak sah, walayan itu juga batal, tidak sah. Kama bayyana fi mabhasil haid wan nifas, sebagaimana menjelaskan dalam bab haid dan nifas. Wa alaihima qada'us shaum duna shalah, mereka keduanya itu wajib mengqada puasa, bukan salat. Itu yang keempat. Yang kelima, qala Syafi'i yahrumu shaumu nisfil akhir min Sya'ban, haram berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, alladzi minhu yaumus syakki, yang itu masih masuk kategori hari keraguan, yang masuk di dalamnya itu termasuk hari yaumus syakki, hari keraguan. Illa, kecuali liwirdin bi an i'tada shaumud dari au shaumu yaumin wa fitrin yaumin au shaumi yaumin muayyanin kal itsnain, ya, kecuali bagi orang yang sudah biasa melakukan puasa dahr, ya, puasa Daud, puasa dahr, ya, puasa sepanjang tahun ini, atau puasa 1 hari buka 1 hari, atau puasa tertentu seperti puasa Senin Kemis. Fasadafa ma ba'da nisfa, kemudian dia itu terus kembali melakukan puasa setelah separuh akhir bulan Syaban, nggak jadi masalah. Au nadrin, atau puasa nadar, mustaqirin fi dhimati, yang masih dalam tanggungannya. Au qada, atau puasa qada linaflin, untuk sunnah. Au fardin, atau fardu. Au kafaratin, puasa kafarah. Au wasali shaumi ba'da ma ba'da nisfi ma qabla, atau menyambung puasa yang sudah dilakukan sebelum nisfu Sya'ban sampai
setelah nisfu Sya'ban, walau biyaumin nisfin, atau sekalipun dengan satu hari di bulan di satu hari bulan separuh bulan Sya'ban. Itu haram ternyata menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kecuali dengan pengecualian seperti ini teman-teman. Wa daliluhum, dalilnya sebuah hadis, idan tasafa Sya'ban fala tasum, jika sudah masuk Sya'ban separuh, fala tasum, maka tidak boleh berpuasa. Walam lam ya'khudhu bi al-Hanabilah, sekalipun tidak mengambil bi dengan di sini al-Hanabilah, madhab Hanafiyah wa ghairum, dan selainnya Nabilah. Kenapa kok tidak diambil hadis ini sehingga mereka tidak mengharamkan puasa seperti pendapat Imam Syafi'i? Li dha'fil hadisi fi ra'i Ahmad, karena kedhaifan hadis ini menurut pandangan Imam Ahmad. Yang 5, yang terakhir ini adalah puasa yang haram kita lakukan itu syiamu may yakhafu ala nafsihi al-halaka bisawmi, puasanya orang yang khawatir kalau dia berpuasa akan merusak dirinya orang tersebut. Itulah teman-teman 6 puasa yang haram kita lakukan. Alhamdulillah sudah selesai walaupun agak panjang pembahasannya, dan kita pada pengajian selanjutnya akan membahas tentang puasa-puasa yang makruh kita lakukan. Semoga bermanfaat.